Audio Jungle. 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 Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang ke-54 pastinya akan berlanjut dengan lomba tausiah. Dan hari ini final untuk lomba tausiah. Kembali kami sampaikan tata tertib untuk lomba tausiah yang pertama. Peserta wajib menyampaikan tausiah yang materinya disesuaikan dengan aspek yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang pokok materinya bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Yang kedua, durasi peserta tampil maksimal 6 menit. Yang ketiga, peserta wajib memperhatikan lampu petunjuk pada saat perlombaan. Hijau tanda mulai, kuning artinya persiapan untuk selesai, dan merah artinya selesai. Himbauan lagi kepada peserta, ketika lampu merah sudah dinyalakan berarti waktu habis. Peserta yang 3 kali berturut-turut dipanggil namun tidak tampil akan dianggap gugur kecuali sudah melaporkan ke panitia sebelumnya. Dan pastinya kami juga berterima kasih atas dukungan dari Basnas Sumatera Selatan, Bank Syariah Indonesia, Bank Sumsel Babel Syariah, Ponpes Darul Quran Fatimah Az-Zahra, Fish and Fun Resto, PT Umi Travel, Jamu Segere, dan Murlife. Baik, kita lanjutkan dengan kategori Tausiah Putra dengan nomor tampil 01. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati dan kami ta'zimi. Para pemirsa, pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis buku dengan judul The 100 Ranking of Most Influencing Person in History, yang berarti 100 tokoh berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Di dalam bukunya tersebut, beliau menempatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai urutan pertama tokoh paling berpengaruh di dunia. Untuk itu hadirin, demi untuk meneladani uswah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan membawakan tausiah dengan judul Implementasi Sifat-Sifat Rasulullah dalam mencetak sumber daya manusia unggul di era global.
Karena apa hadirin? Karena kita ditandai dengan dua istilah yang mengkhawatirkan, yaitu kids zaman now dan pelakor alias perebut laki orang. Dengan rujukan firman Allah, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada mereka seorang rasul yang buta huruf, mengajarkan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, meskipun mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Said Hawa sebagai salah satu penulis tafsir yang mampu mentafsirkan Al-Quran secara utuh, sebagai satu kesatuan yang memiliki korelasi tegas dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Ketika beliau mengomentari ayat ini dalam tafsirnya Al-Asas fit Tafsir jilid 10 halaman 5900, beliau menjelaskan bahwa makna ummiyin yaitu orang-orang Arab. Orang-orang Arab dikatakan ummiyin karena pada masa itu belum turun kepada mereka wahyu yang dapat menuntun mereka. Sehingga dekadensi moral menjadi bencana, mabuk-mabukan di mana-mana, penguasa semena-mena, rakyat jelata semakin merana, wanita hanya dianggap sebagai penghias istana, keadilan hanyalah fata morgana, pembangunan tak terlaksana, dan kehidupan semakin hina dina. Menghadapi kondisi peradaban yang hancur lebur inilah, Rasul tampil sebagai figur visioner dengan mengemban 3 visi. Visi yang pertama, yatslu alaihim ayati, membaca ayat-ayat Allah secara utuh, baik secara Qur'aniyah maupun kauniyah. Misi yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan diri dari segala bentuk kekufuran, kemusyrikan dan kebodohan. Dan misi yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika kita lihat figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana, beliau diuji oleh Allah dengan kemiskinan, beliau Allah uji dengan ujian material, harta, tahta dan wanita. Bahkan pada puncaknya Jabal Uhud siap disulap untuk menjadi emas. Namun dengan penuh kesederhanaan beliau menjawab, "Idzan ya Rabbi, la arda lau ahadun min ummati finnar." Jikalau demikian ya Allah, aku tidak ridho apabila satu saja umatku masuk ke dalam neraka-Mu. Allahu Akbar. Hadirin, inilah sikap figur yang unggul yang berorientasi pada kepentingan umat. Sebagaimana kaidah usul fiqh menyatakan, al-maslahatul ammah muqaddamun 'alal maslahatil khassah. Kepentingan umum lebih utama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu hadirin, mari kita sebagai pemuda, kita sebagai sumber daya manusia untuk menjadikan Nabi Muhammad sosok idola kita, sosok motivator kita. Kamu mengidolakan selain Nabi Muhammad, jangan sampai kita mengidolakan orang-orang yang akan menghantarkan kita ke lubang kemaksiatan. Yang benar aja,
Rugi dong, betul hadirin? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik pemirsa dan juga wakil hakim hadirin sekalian, baru saja kita mendengarkan hasil disampaikan oleh peserta dalam kategori putra untuk di nomor urut 01 dan selanjutnya kami akan panggil untuk kategori wanita dengan nomor urut 02 atas nama Maulitia Nur Hasanah. Audio Jungle. Ketika mata telah khianat, ketika mulut tak lagi amanat, ketika kaki telah tersesat, maka ketahuilah orang yang tidur dapat dibangunkan, orang yang lalai dapat diingatkan, dan orang yang tidak dapat diperingatkan, maka sejatinya ia telah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa 'alan nabiyyi wa alihi azkas salawati wat taslimat. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmatnya sempurnalah kemaslahatan, karena keagungannya turunlah kebaikan dan keberkahan, dan karena petunjuknya tercapailah sebuah tujuan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasul umat, penebar rahmat, pembuka syafaat menuju hidup selamat dunia dan akhirat. Sahabat dai dan daiyah serta dewan juri yang dimuliakan Allah. Di bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini, terdapat 3 fase yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yaitu 10 hari pertama di bulan Ramadan, 10 hari kedua di bulan Ramadan, dan 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Fase di 10 hari pertama bulan Ramadan adalah fase rahmat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmat yang selebar-lebarnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Meskipun di fase ini kita harus menghadapi perubahan kebiasaan diri. Karena jika kita mampu melakukannya, maka sungguh rahmat Allah berada dalam genggaman kita. Kemudian pada fase kedua, 10 hari kedua di bulan Ramadan adalah fase maghfirah atau ampunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu. Mari kita memperbanyak zikir dan mengaji untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu Allah akan mengampuni dosa yang menjadi titik hitam di dalam hati. Karena sungguh Allah mendengarkan orang yang memohon ampunan. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sahabat dai dan dewan juri yang dimuliakan Allah. Fase selanjutnya adalah pembebasan dari api neraka, yakni
pada malam ke-10 pada malam 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Pada malam-malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar, malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Bukankah malam ini adalah malam yang menjadi tujuan utama kita di bulan Ramadan? Oleh karena itu, mari kita meningkatkan ibadah kita dengan memperbanyak sedekah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Sedekah itu tidak akan menambah kecuali kekayaan, maka bersedekahlah kamu, niscaya Allah akan memberikan kekayaan kepadamu. Sahabat dai dan dewan juri yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan ibadah kita dengan memperbanyak zikir dan mengaji, memperbanyak ibadah dan sedekah, sehingga Allah akan memberikan pengampunan kepada kita di malam Lailatul Qadarnya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Gedung RRI warnanya biru, dipimpin Ibu Rahma Juwita. Daripada kita menyia-nyiakan waktu, mari kita bersama meningkatkan takwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wa ashkurukum ala ihtimamikum. Selasih gula batu, terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk peserta kategori putri dengan nomor tampil 02. Dan untuk selanjutnya kita panggilkan untuk nomor tampil 03 kategori putra dengan judul yaitu proyeksi digitalisasi untuk transformasi dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika aujama ainal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat da'i dan da'iyah yang dicintai oleh Allah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan tausiah dengan judul Proyeksi Digitalisasi untuk Transformasi Dakwah Masa Kini. Hadirin rahimakumullah, George Berner dalam bukunya Management Inquiry XX, What Will Be Important in Future, memproyeksikan bahwa teknologi akan berdampak, akan berkembang dengan cepat, pesat, dan dahsyat. Perkembangan teknologi akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Perkembangan teknologi akan merubah tatanan kehidupan kita. Buku yang ditulis sejak tahun 2004 ini memprediksi bahwa akan terjadi banyak perubahan terjadi pada saat teknologi. Sebagaimana bahkan tahun 2091 diprediksi bahwa penggunaan teknologi akan digunakan untuk praktek ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi. Hal ini telah menunjukkan bahwa mendekatkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas. Baik di televisi, radio, Instagram, YouTube, bahkan TikTok. Kajian-kajian dakwah semakin tersebar luas akibat kecanggihan teknologi yang tak terbatas. Maka hal ini pun sesuai dengan apa yang Allah katakan
di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajalidul fil Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berikanlah mereka dengan perintah-perintah yang baik, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan sungguh dialah Allah yang maha mengetahui mana hambanya yang tersesat dan mana hambanya yang menempatkan petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam insya tolabi dalam bentuk amr, yaitu dengan menggunakan ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menuntut seorang hamba untuk berdakwah dengan pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Perkembangan teknologi senantiasa memberikan perubahan dalam setiap lini kehidupan. Oleh karena itu, transformasi dakwah digital bil hikmah dapat kita lakukan dengan cara membuat konten-konten dakwah yang luar biasa. Membuat konten dakwah yang indah, ramah, dan mempesona. Selain itu, membuat konten dakwah juga harus dibalut dengan unik dan menarik. Sehingga orang-orang yang sudah kecanduan dengan games online dapat terpengaruh dan tertarik untuk menonton tausiah agama. Namun hadirin, berdasarkan fakta bahwa masih banyak orang yang faham dengan sabili Rabbi, namun tak pandai dengan IT. Begitupun sebaliknya, banyak orang yang pandai dengan IT, namun tak faham dengan konsep sabili Rabbi. Untuk itu, dalam konteks transformasi dakwah digital ini, kita pun harus menggunakan cara wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Riqa mengatakan bahwa orang-orang yang berdakwah, generasi muda yang berdakwah haruslah menggunakan ungkapan bahasa yang lemah lembut, menggunakan bahasa yang tidak saling menyerang, menggunakan bahasa yang tidak saling mencela. Sehingga demikian transformasi dakwah di era digital dapat kita maksimalkan untuk memperoleh generasi muda Islami untuk mencapai Indonesia emas insya Allah. Akhirnya dengan demikian kita mampu mencapai generasi yang insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Allah Al-Fakir memohon ampunan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya rangkaian dari kegiatan PTQ ke-54 RRI Palembang di tahun 2024 ini tentunya tidak lepas dari dukungan Basnas Sumsel, ada juga Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Sumsel Babel Syariah, dan juga ada Pondok Pesantren Darul Quran Fatimah Azhara, kemudian ada Fish Infan Resto, kemudian ada PT Umi Wisata Travel dan juga Jamu Sugerek, dan juga ada More Life. Yang tentunya juga untuk di kesempatan kali ini juga mendukung kegiatan kita untuk di hari ini ya. Dan selanjutnya Dewan Hakim kita akan beralih ke kategori putri dengan nomor urut 04 dengan judul Meneladani Sifat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dengan hati yang suci
marilah kita panjatkan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada Sang Pemilik alam semesta, Sang Pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga selalu tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat Sang Pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri, para pemuda harapan bangsa, dan para pemudi harapan Ibu Pertiwi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral rahimakumullah. Rasulullah itu basyarun, la kali basyarun. Manusia tapi tidak seperti manusia. Jikalau manusia batu, Rasulullah adalah intan permata. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, yang paling bijak pendapatnya, yang paling benar fatwanya, dan yang paling khusyuk salatnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Dari firman tersebut sudah sangat jelas bahwasannya Rasulullah ini memiliki akhlakul karimah yang seharusnya kita para pemuda-pemudi penerus bangsa dan pembela agama mengikuti dan meladani sifat-sifat agung beliau. Ayo kawan coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya, marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatona cerdas artinya. Hadirin ma'asyiral rahimakumullah, yang pertama adalah sifat sidik, artinya jujur. Kejujuran Rasulullah ini tak hanya dikenal oleh teman-temannya saja, melainkan oleh musuh-musuhnya juga. Diriwayatkan dalam sebuah hadis radhiyallahu anha bahwasannya Abu Jahal pernah berkata Rasulullah, kami tidak menganggap engkau dusta, melainkan menganggap dusta ajaran yang engkau bawa. Hadirin, sifat jujur pada diri Rasulullah ini tentunya berimbas kepada sifat-sifat terpuji lainnya, yakni amanah, artinya dapat dipercaya. Diketahui bahwasannya Rasulullah ini merupakan manusia yang paling amanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Rasulullah ini sudah mendapatkan gelar dari kaum Quraisy, yakni Al-Amin, artinya orang yang paling dipercaya atau orang yang paling amanah. Yang ketiga, sifat Rasulullah yang harus kita teladani adalah tabligh, artinya menyampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang kemudian akan disampaikan kepada seluruh umat di muka bumi ini. Selama hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan dakwah, menyiarkan agama Islam dan menyampaikan firman-firman Allah. Rasulullah ini sangat gigih dalam menyampaikan dakwanya walaupun menghadapi tantangan berat dari kaum musyrikin. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, suatu kewajiban bagi kita menyiarkan agama Islam kepada orang lain. Sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah olehmu dariku walau hanya 1 ayat. Dan yang terakhir adalah fatonah, artinya cerdas. Memang cerdas di dunia ini sangat dibutuhkan karena kita di dunia hidup memerlukan harta. Namun menjadi seorang muslim yang cerdas tak cukup hanya untuk dengan harta yang banyak saja. Lantas apa sih muslim yang cerdas itu?
Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka yang paling mengingat kematian dan mereka yang paling siap untuk menghadapinya adalah mereka yang paling cerdas. Mereka pergi meninggalkan kemuliaan di dunia dan membawa kehormatan di akhirat. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mempersiapkan banyak amal soleh untuk bekal kehidupan setelah kematian. Mari kita semua meneladani sifat-sifat agung beliau dengan cara memperbaiki akhlak, dimulai dari diri kita sendiri. Karena dasar Islam adalah akhlak dan inti Islam adalah akhlakul karimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Dan tentunya kita akan berlanjut kembali untuk finalis selanjutnya. Di mana ini finalis dengan nomor tampil 05 yang akan membawakan judul Jangan Menyia-nyiakan Bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaykum bitahiyyatal Islam, tahiyatan min ahlal jinan, wa fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya sahabat-sahabat masih kurang semangat jawab salamnya. Kalau puasa mungkin uzur ya. Kayaknya dikasih pantun dulu nih. Mau dikasih pantun? Mau dikasih pantun? Nanti kalau dikasih pantun nanti jawab siap ya atau cakep. Oke? Siap? Oke. Buah pepaya, buah mangga. Buah stroberi, buah ceri. Dan buah-buah yang lainnya yang mudah-mudahan nanti berbuka kita makan buah tersebut. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bersama-sama kita hadir saat ini bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga tak lupa salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami ta'zimi, kami hormati para dewan-dewan guru, para dewan juri yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan kita tak lupa mendoakan beliau semua. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada sahabat-sahabat RRI yang hadir kita sama-sama saat ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Jangan Menyia-nyiakan Bulan Suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sudah ditunggu-tunggu seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Bulan yang mana tak kalah istimewanya, bulan tersebut sudah diperuntukkan Allah untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasulullah di dalam hadisnya, Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Bahwasanya Rajab itu bulannya Allah dan Sya'ban itu bulanku dan Ramadan itu adalah bulan umatku, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung kita hadirin sekalian.
Di bulan ini kita yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya banyak tertinggal, banyak lalainya. Maka di bulan inilah bulan yang sudah dinamakan bulan umat Rasulullah. Maka jangan kita sia-siakan. Kita maksimalkan ibadah-ibadah di dalamnya. Tilawatil Quran, ibadah puasanya, ibadah sholat sunnah malamnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dikarenakan bulan tersebut adalah bulan kita. Di bulan tersebut jangankan ibadah, diam saja dihitung ibadah. Bagaimana kalau itu kita aplikasikan dengan ibadah? Membaca Quran. Sebagaimana Allah mengkaitkan dari momentum itu dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bahwasanya bulan suci Ramadan Allah muliakan dengan Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai kunci untuk kita bisa menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu melalui ibadah-ibadah seperti inilah Pak, insya Allah termasuk nanti kita semua yang hadir saat ini akan bangga di hadapan Allah. Kenapa? Dikarenakan kita sudah senang datang bulan suci Ramadan. Dikarenakan kita tidak menyia-nyiakan bulan yang Allah muliakan untuk umat Nabi Muhammad. Tilawatil Quran baru satu, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya hadirin sekalian. Maka sungguh di dalam salah satu khutbah atau ceramah Rasulullah kalau tidak salah, Rasulullah pernah mendoakan yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Salah satunya apa bunyi doa tersebut? Waihak, celaka bagi orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan tetapi tidaklah dia keluar dari bulan suci Ramadan tersebut melainkan hanya sia-sia. Sebagaimana dibunyi di dalam hadis pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW, laisa min siyamih, tidak ada yang didapati dari orang berpuasa, yakni umat Rasulullah yang menjalankan ibadah puasa, illal ju' wal atash, melainkan hanya lapar dan haus saja. Sangat merugi kita kalau itu sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu hadirin sekalian, sahabat RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sebagai nasihat dari salafun saleh kita, yaitu bahwasannya diajarkan untuk kita semua umat akhir zaman ini, jadikan hari ini, jadikan bulan suci Ramadan ini adalah sebagai hari atau bulan terakhir buat kita. Kenapa? Karena insya Allah setelah kita mengetahui hal tersebut, mudah-mudahan ini akan memotivasi diri kita, akan menyemangatkan diri kita untuk lebih lagi meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Maka mungkin ini saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Sebelum Al-Fagir tutup, ada sebuah pantun lagi buat antum semua. Siap dikasih pantun? Siap. Jakarta ibu kota negara. Di sana ada istana presiden. Jikalau ada kata-kata yang salah, Al-Fagir mohon maaf 100%. Makan bakwan di warung Bu Susi. Kepada teman-teman dan Dewan Juri kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta kategori pria di nomor tampil 05. Dan tersisa satu finalis lagi yang akan kita saksikan. Di mana ini untuk nomor tampil 06 kategori wanita, kategori putri maksud kami. Ini yang akan menyampaikan dengan judul Infak dan juga Sodako Solusi Pengentasan Kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno
Presiden Soeharto, dan seterusnya hingga masa reformasi. Sering terdengar slogan-slogan yang berbunyi, kita harus berperang melawan kemiskinan. Slogan ini menjadi penyemangat untuk serius menuntaskan kelaparan di negara ini dan seolah menjadi penyejuk bagi masyarakat kita bahwa pemerintah benar-benar ingin menghapus masalah kemiskinan di bumi Indonesia ini. Namun kenyataannya hadirin, kemiskinan masih begitu lekat di negeri ini. Sebagaimana yang kita lihat dan kita dengar baik di media elektronik maupun di media cetak. Jika kita membahas kemiskinan, tentunya kata ini juga identik dengan kata kelaparan. Apalagi tragedi ini terjadi di negeri kita sendiri dan menimpa saudara-saudara kita sendiri. Masalah kemiskinan ini akan terus berputar yang seolah tidak menemukan titik solusinya. Padahal Islam sangat jelas telah memberikan solusi konkret untuk memberantas kemiskinan melalui infak dan sedekah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas infak dan sedekah, solusi pengentasan kemiskinan. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Firman Allah yang baru saja kita simak bersama berkenaan dengan kedermawanan Utsman ibnu Affan dan Abdurrahman ibnu Auf yang datang membawa harta mereka untuk membiayai biaya peperangan Tabuk. Oleh karenanya Abdullah Al-Husaini Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'ul Mathani Juz 3 halaman 32 ketika menjelaskan kalimat Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Maksudnya adalah ayyu fi wujuhil khairati syamilati lil jihadi wa ghairihi. Pada hal-hal kebaikan yang komprehensif untuk kepentingan jihad dan lainnya. Di sisi lain, ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana membangun dunia dan kemakmurannya. Jelas bahwasanya kita orang-orang mukmin harus saling memperhatikan, saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, saling kasih sayang. Yang muda menghormati yang tua
menyayangi yang muda. Intinya adalah manusia bukan hanya menari dan menghembuskan nafas, tetapi manusia harus bergerak, giat berusaha, punya kehendak dan pilihan agar tercapainya kemakmuran suatu negeri. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengimplementasikan sikap at-ta'awun, yakni saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Dengan memberdayakan infak dan sodakoh, maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya dari setiap insan. Karena kadal faqru ayyakuna kufran, kefakiran itu dapat menjerumuskan manusia pada kekafiran. Wallahul musta'anu ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik hadirin pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada dan juga Dewan Hakim yang kami hormati. Dengan demikian sudah 6 finalis yang menunjukkan kebolehannya dalam kategori tausiah untuk di PTQ ke-54 RRI Palembang di tahun 2024 ini. Dan juga kami informasikan kepada semua finalis silakan untuk berkumpul nanti di jam 13.00 atau di jam 1 siang nanti. Di mana nanti kita akan langsung di pengumuman, baik itu pengumuman pemenang dan juga penutupan untuk rangkaian kegiatan di PTQ ke-54 RRI Palembang di tahun 2024 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan terhadap Basnas Sumsel, Bank Syariah Indonesia, dan juga Bank Sumsel Babel Syariah, dan juga Ponpes Darul Quran Fatimah Azhara, dan juga Vis Infan Resto, kemudian untuk PT Umi Wisata Travel, Jamu Sugere, dan juga Damor Life yang juga mendukung untuk kegiatan kita pada hari ini. Dan pastinya juga saya Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.